Hai, perkenalkan, saya Angel Asita. Saya dari SMK Negeri 1 Liwa, kelas 10 TJKT 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang alamat IP dan sistem layanan jaringan. Nah, pertama saya akan membahas jenis-jenis alamat IP yang terbagi menjadi 4, yaitu alamat IP publik. Alamat IP publik adalah alamat IP yang digunakan untuk berkomunikasi di luar jaringan lokal dan terhubung ke internet, dan juga alamat IP ini tidak tersedia gratis atau berbayar. Selanjutnya, alamat IP private. Alamat IP yang digunakan untuk berkomunikasi di dalam jaringan lokal, bisa terhubung ke jaringan lokal karena memiliki alamat IP private sendiri. Lalu ada alamat IP dinamis. Alamat IP ini bersifat berubah-ubah. Ini dimaksudkan untuk mempersulit para peretas mengakses antarmuka jaringan. Dan yang terakhir ada alamat IP statis. Alamat IP ini memiliki rangkaian angka yang tetap dan tidak berganti-ganti, kecuali jika ada perubahan pada administrasi jaringan. Pembahasan selanjutnya itu ada versi alamat IP. Ini terbagi menjadi 2, yaitu IP4 dan IP6. IP4 merupakan alamat IP yang terdiri dari 32 dan 4 bagian 8 angka biner yang dipisahkan oleh titik. IP4 dapat menampung kurang lebih 5 miliar host di seluruh dunia. Host adalah tempat menyimpan data atau server yang terhubung dalam jaringan. IP6 adalah alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengalamatan dan perutaian atau routing paket data antar perangkat di dalam jaringan berbasis TCP/IP dengan format 128 bit. IP6 memuat angka dan huruf yang ditulis dalam kelompok bilangan heksadesimal. Masuk ke pembahasan sistem layanan jaringan. Sistem layanan jaringan merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk melayani pengguna yang memakai berbagai jenis perangkat. Ini bertujuan untuk membangun dan merancang sebuah jaringan yang sangat efektif. Sistem ini juga menyediakan penyimpanan data, manipulasi, presentasi, komunikasi, dan kemampuan lainnya. Sistem layanan jaringan pula merupakan bentuk komunikasi data karena adanya proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua arah atau lebih perangkat yang terhubung dalam sebuah jaringan. 3 teknologi yang diperlukan yaitu transmisi, membawa data dan informasi, switching, menghubungkan panggilan, signaling, proses penyinyalian yang dibutuhkan. Ada pula jenis-jenis jaringan. Yang pertama berdasarkan distribusi data yang terbagi menjadi 2, yaitu jaringan terpusat atau centralized network, merupakan jaringan yang mengendalikan satu server sebagai penyedia data utama, kemudian dihubungkan ke dalam komputer klien. Selanjutnya, jaringan terdistribusi atau distributor network merupakan gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga klien dan server membentuk suatu jaringan tersendiri. Jaringan ini lebih membantu para user dalam mendapatkan informasi lebih cepat dan tepat, karena jaringan ini memiliki prosesor yang bekerja secara bergantian. Yang kedua, berdasarkan media transmisi, dibagi menjadi 2 pula, yaitu jaringan kabel. Jaringan yang dibentuk dengan menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Biasanya koneksi dari jaringan kabel menggunakan port untuk terhubung dengan komputer klien. Selanjutnya, jaringan tanpa kabel atau nirkabel merupakan jaringan yang dibentuk tanpa menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Jaringan nirkabel membutuhkan satu buah menara atau tower, pengirim sinyal dan penangkap sinyal pada perangkat seperti SIM card, modem, dan antena. Yang terakhir itu ada berdasarkan hubungan antar perangkat, dibagi menjadi 2 pula, yaitu jaringan client to server, jaringan yang menyediakan satu server dan beberapa klien yang konfigurasinya hampir sama dengan jenis jaringan terpusat. Server pada jaringan ini bertindak sebagai dedicated server, yaitu server yang menyediakan berbagai layanan untuk setiap klien. Selanjutnya, jaringan peer-to-peer.
Jaringan dengan model komunikasi dua arah antar pengguna perangkat tanpa melalui sebuah server. Dalam jaringan ini, setiap user memiliki hak akses yang sama sehingga setiap user dapat mengakses, mengubah, menambah, serta menghapus data dan informasi. Pembahasan yang terakhir yaitu jenis-jenis layanan jaringan. Yang pertama, layanan video call. Video call merupakan suatu layanan jaringan yang dapat digunakan untuk mentransmisikan gambar dan suara dalam bentuk video, sehingga terlihat seperti nyata atau real time. Hal ini bisa sama sederhananya dengan percakapan yang dilakukan oleh dua orang di tempat yang sama dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, layanan VoIP, Voice over Internet Protocol, merupakan layanan jaringan yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data, bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Proses pengiriman suara pada VoIP dengan cara mengirimkan suara melalui protokol internet atau IP. Sekian penjelasan dari saya, semoga membantu. Terima kasih.